Diketahui kurva rotasi galaksi Bima Sakti digambarkan pada grafik di bawah ini yang menunjukkan kecepatan orbit bintang-bintang di galaksi sebagai fungsi dari jaraknya terhadap pusat galaksi. Namun jika diasumsikan distribusi massa galaksi hanya terdiri dari materi terang atau tampak seperti bintang, gas, debu, dan lain-lain, maka kecepatan orbit matahari yang dihitung secara teoritis hanya 160 km per detik pada jaraknya dari pusat galaksi. Tentukan berapa persen dari total massa galaksi yang merupakan materi gelap. Oke. Jadi di sini caranya kita harus di sini kan kasih tahu ya, ada kecepatan teoritis. Dimana kecepatan ini itu dihitung menggunakan sebuah kecepatan orbit sirkular yang memprediksi ya bergerak kecepatan. Nah, seperti ini. Nah, ketika dimasukkan, ini adalah kecepatan tanpa dark matter. Kecepatan tanpa dark matter. Nah, seperti ini adalah sebesar 160 km per detik. Nah, di sini kita butuh mencari kecepatan totalnya. Ini di sini di grafik ini adalah kecepatan total yang dipengaruhi oleh dark matter. Nah, matahari ada di daerah situ pada plot kurva ini, maka ketika kita tarik, nah seperti ini, maka di sini adalah kecepatan yang dimiliki oleh matahari. Matahari itu sekitar 8000 parsec ya, 8 kiloparsec. Nah, dari sini kita harus menghitung skalanya. Misal aku hitung dari skala berapa ini? Dari 250 ya. Aku hitung dari 250 ke 200 berapa? Dan dari titik matahari itu, kecepatan matahari ke titik 200 km per detik itu berapa? Aku hitung menggunakan penggaris. Kalau misalnya diukur oleh penggaris, nanti didapat di sini 3,05 cm, dan panjang dari 200 ke titik kecepatan totalnya, kecepatan yang diakibatkan oleh dark matter adalah 2,15 cm. Maka dari sini kecepatan total bisa kita definisikan sebagai dengan menghitung skalanya, yaitu dari 2,15 bagi 3,05 dikali. Nah, kita ingin menghitung dari sini ke sini itu berapa sih besar kecepatannya. Jadi dengan membandingkan perbandingan dari penggaris, panjang penggaris pada jarak segini, yaitu pada kecepatan matahari dengan 250. Jadi perbedaannya adalah 50 ditambah 200. Maka kecepatan totalnya kalau misalnya dihitung didapat sekitar 235,2459 km per detik gitu ya. Nah, setelah itu kita juga dari sini sudah punya masing-masing kecepatan. Itu kecepatan yang tidak ada dark matternya dan ada dengan kecepatan yang dipengaruhi oleh dark matter. Di sini kita bisa mencari massa masing-masing ya. Misalnya aku pakai K ini sebagai Keplerian. Itu adalah massa tanpa dark matter, massa prediksi. Kalau misalnya aku hitung, masukin itu dari rumus ini. Kan kurva rotasi galaksi seperti ini persamaannya. Maka ini kalau misalnya dicari adalah V kali R dibagi dengan G, maka nanti didapat nilainya sebesar di kuadrat, didapat nilainya sebesar 9,47034,853 kali 10 pangkat 40 kg.
Nah, setelah itu kita juga mau mencari massa total, yang dimana ini adalah kecepatan yang dipengaruhi oleh dark matter, sehingga nanti massanya adalah massa total, yaitu massa yang tanpa dark matter ditambah dark matternya gitu ya. Sehingga ini besarnya adalah V total di kuadrat dikali R per G gitu ya. Kan nanti aku dapat jawaban besar massa totalnya pada radius R tersebut itu sekitar 0,47264 kali 10 pangkat 41 kilogram. Nah, seperti ini. Dari sini berarti untuk mencari persentase massa dark matter, itu berarti adalah massa total dikurangi massa prediksi Keplerian itu dibagi dengan massa total dikali dengan 100%. Seperti itu kan. Berarti ini kan adalah massa hanya dark matternya kan. Hanya dark matter. Kenapa harus dikurangi massa total kurangi massa Keplerian? Karena ini MK itu adalah massa tanpa dark matter. Sedangkan M total itu adalah massa total semua keseluruhan yang dipengaruhi dark matter. Seperti ini. Nah, maka nanti persentasenya, kalau misalnya aku hitung persentase dari massa dark matter yang terkandung di galaksi pada radius matahari ya, adalah sebesar kalau aku hitung sekitar 53,74%. Oke, maka jawabannya adalah sekitar yang A, seperti itu. Oh ya, di sini ada galatnya juga, jadi galatnya nggak perlu dihitung karena terlalu rumit, jadi tidak perlu untuk ASK ini.